Assalamualaikum teman-teman YouTuber semuanya dimanapun berada. Jumpa lagi bersama channel Bengkel Dolanan. Nah, kalau kalian pengen belajar memperbaiki RC, kalian wajib mengikuti channel ini ya teman-teman. Oh ya, di sini bisa menerima servis juga loh. Yuk kita ikuti videonya sampai selesai. Let's go. Di sini kita kedatangan servisan RC off-road climbing. Ini dari Pulau Berau ya. Pulau Berau itu Kalimantan kalau nggak salah. Dan RC ini mati total, kata yang punya itu habis kehujanan, kena air atau kehujanan, terus RC nya mati total ya. Dan ini sudah saya bongkar. Dan di sini waktu datang RC-nya itu udah saya kasih baterai ya, dan ternyata di IC buat setirnya sini itu panas ya. Jadi ini kan IC-nya sudah saya lepas nih, letaknya ada di sini. Dan ini letak dari IC untuk steeringnya, dan ini IC regulator dari, jadi RC ini menggunakan baterai 7,2 menggunakan baterai 7,4 terus diturunkan melalui IC regulator ini, diturunkan menjadi 3,3 volt karena yang tertera di bodi IC ini, IC regulator ini tertera 3,3. jadi output dari IC regulator ini 3,3, dan ternyata RC ini masih nggak mau nyala ya. Untuk langkah selanjutnya kita cek tegangannya, ikuti terus videonya ya. Sekarang kita cek tegangannya dulu. Di sini sama ya, saya masih menggunakan multitester digital 20 volt DC. Di sini kita letakkan untuk pengecekan, kita cek dulu dari switchnya ya. Ini switch on, ini dari kabel baterai negatif, dan ini positif. Ini positif, keluar tegangan 1,4. kita cek dulu. Ini belum on, kita on kan dulu. Ini RC sudah posisi on ya, RC posisi on, dan indikator lampu ini harusnya nyala, tapi di sini kan indikator mati. Dan kita cek tegangannya, ada tegangannya masuk apa atau enggak. Kita cek di bagian sini, kalian lihat di bagian multitester ini ya. Ini bagian negatif di sini, dan ini positifnya. Kita taruh di setelah switch on. Setelah switch on berarti di sini, kalau ini kan masih off 8,08 volt ya. Dan ini switch on, masuk tegangan 8 volt. 8 volt kita cek di bagian IC regulator atau LDO. Di sini inputnya masuk tegangan 8 volt juga, dan untuk outputnya di kaki sebelah sini ya. Ini keluar tegangan 3,3. Ini kan harusnya normal, dan kita urutkan jalurnya. Ini jalurnya kan masuk ke IC steering, terus larinya ke kaki IC driver untuk maju mundur belah sini. Ini masuk tegangan 3,3 ya, 3,3 berarti ini masuk jalurnya nggak putus. Terus kita cek di bagian kaki IC, dan untuk tegangan plusnya itu, supaya kalian tahu, kalian harus lepas IC nya ini dulu ya. Lepas IC nya, nanti kan kelihatan jalurnya. Dan kalau ini kan masih kita raba ya, jadi kita cek bagian ini dulu jalurnya.
Ini di kaki nomor 1 kita cek tegangannya kosong, nomor 2 juga kosong. Ini kita cek terus kaki 16 ini harus ada tegangannya 3,3 karena plusnya kan harus masuk ke bagian ini ya, bagian IC ya. Dan ini kan kosong semua, ini enggak ada tegangannya, jadi kemungkinan ini jalurnya putus di bagian bawah IC. Kosong semua. Kita cek di bagian kapasitor ini ya, elko nya ini kita cek bagian positifnya, keluar tegangan 8, dan yang di sini 3,3, elko nya keluar tegangan 3,3, berarti power supply dari baterai dia nggak masuk, cuman masuk ke bagian IC regulator tapi nggak masuk ke IC receivernya ya. Untuk mengetahui jalurnya itu larinya di kaki mana, kita lepas IC nya. Ini ya penggantian IC nya sudah dipasang ya sesuai kodenya ya, dan kita cek. Ini ya remote charge-nya sudah normal. Jadi kalau kerusakan RC nggak bisa maju mundur atau kerusakan RC mati total itu kalian cek satu persatu ya, terutama dari input tegangan dulu. Input tegangan kalian cek itu masuk nggak tegangannya, masuk ke bagian kayak yang tadi ya. Kalian cek input tegangannya dari IC regulator. Kalau RC 2,4 itu mesti ada IC regulatornya. Jadi kalian cek dulu inputnya, input harus sesuai baterai. Memang ini kan 7,8 atau 7,4 ya, 7,4 itu input, 7,4 keluar harus 3,3, dan di kaki IC untuk jalur plus itu harus keluar tegangan 3,3 ya. Dan ini kalau sudah nyala gini dipastikan IC sini sudah ke supply tegangan 3,3 ya. Kalau yang tadi kan belum nyala, itu karena IC nya belum bisa disuplai dengan tegangan ya, karena mungkin ada yang short. Kalau yang ini kan IC receivernya ini rusak plus jalurnya putus. Kebetulan kan saya juga ada PCB kayak gini yang IC nya yang mesinnya rusak tapi IC nya masih bagus. Jadi ini saya akan ibal karena untuk penjualan IC 2,4 itu belum ada ya. Dan ini sudah saya ganti dan RC nya sudah normal kembali ya. Nih jadi tinggal kita uji coba. Dan ini setelah kita cek ya, kita lepas tadi kan, kita lepas cuman nggak kerekam ya karena memori HP-nya itu habis. Untuk jalur positif, tapi ini beda IC, beda jalur input positifnya ya, input baterainya itu beda-beda kalau IC ini. Jadi yang khusus RC ini tipe clamping ini yang saya kerjakan ini, jalur input positifnya itu ada di kaki nomor 3 bagian sebelah kiri. Jadi kalian ngitungnya ini 1, 2, 3, ini jalur positif out dari ini ya, elko. Ini negatif, kita cek lagi ini positifnya.
keluar tegangan 8 volt ya, ini keluar tegangan 8 volt, output 8 volt, LDO atau IC regulatornya 3,3. terus di bagian IC maju mundurnya ini kita urutkan jalurnya saja ya. Jalurnya kan ini larinya ke sini, ini kan IC beloknya, ini IC belok 3,3, ini kan untuk pengecekan jalur. Terus lari ke bagian sini, kaki IC untuk maju mundur 3,3. terus di bagian elko keluar tegangan 3,3, tapi di bagian IC sini nggak mengeluarkan tegangan. Ini bagian harusnya ini keluar tegangan 3,3 karena jalur ini satu jalur sama yang kaki IC yang sini ya. Ini satu jalur, tapi ini tidak mengeluarkan tegangan. Nah, ini kemungkinan ini jalur sini putus ya, jalur di bagian bawah sini. Itu efek dari kena air otomatis kan. Ini kan menggunakan baterai 7,4 ya. 7,4 itu kalau kena air dia langsung short, dan yang kalah itu jalurnya sama IC ini. Dan setelah tadi saya buka lepas IC nya, ternyata jalurnya itu untuk plus. Ini bagian kaki nomor 3 dari sebelah kanan, ini 1, 2, 3. Jadi ini kaki plus harus ada tegangan 3,3. ini kan kosong. Kita lakukan penjemparan ya. Ini saya sudah menyediakan kabelnya, kita jumper di bagian sini. Tapi biasanya beda, kasusnya sama, penanganannya beda ya. Jadi kalian nggak harus cek sedetail mungkin. Kalau ini kan sudah ketahuan yang rusak itu di bagian IC untuk beloknya ini short, terus sama ada jalur yang putus, dan ini jangan sampai salah nyambung ya. Ini kita jumper ke sini. Dan kita coba nyalakan. Nah, ini indikator udah mulai nyala ya. Nah, ini remote kita ini ya, kita ulangi lagi. Indikator nyala. Kalau tadi kan indikator ini nggak nyala ya, berarti kan tandanya power supply-nya itu nggak masuk ke IC receiver. Dan kita cek ke remote-nya, dia langsung stabil. Dan ini lampu nyala. Ini ya, kita cek majunya. Tinggal kita pasang bagian IC steeringnya ya. Ini ya, penggantian IC nya sudah dipasang ya sesuai kodenya ya. Dan kita cek ini ya, remote charge nya sudah normal. Jadi kalau kerusakan RC nggak bisa maju mundur atau kerusakan RC mati total itu kalian cek satu persatu ya, terutama dari input tegangan dulu. Input tegangan kalian cek itu masuk nggak tegangannya, masuk ke bagian kayak yang tadi ya. Kalian cek input tegangannya dari IC regulator. Kalau RC 2,4 itu mesti ada IC regulatornya. Jadi kalian cek dulu inputnya, input harus sesuai baterai. Memang ini kan 7,8 atau 7,4 ya. 7,4 itu input, 7,4 keluar harus 3,3. Dan di kaki IC untuk jalur plus itu harus keluar tegangan 3,3 ya. Dan ini
Kalau sudah nyala gini, dipastikan IC sini sudah ke supply tegangan 3,3 ya. Kalau yang tadi kan belum nyala, itu karena IC nya belum bisa disuplai dengan tegangan ya, karena mungkin ada yang short. Kalau yang ini kan IC receivernya ini rusak, plus jalurnya putus. Kebetulan kan saya juga ada PCB kayak gini yang IC nya yang mesinnya rusak tapi IC nya masih bagus. Jadi ini saya akan ibal karena untuk penjualan IC 2,4 itu belum ada ya. Dan ini sudah saya ganti dan RC nya sudah normal kembali ya. Nih